Silahkan memilih, boleh memilih cuma satu prodi saja, pilihan satu, atau boleh punya dua pilihan ya, pilihan satu atau pilihan dua begitu ya. Nah, kalau misalnya nanti para siswa akan memilih satu prodi, di sini tidak ada batasan gitu, prodi manapun silahkan gitu ya. Dan kemudian kalau memilih dua, baik, jadi dari rangkaian kegiatan SNBP ini ada banyak ya, mulai dari awal waktu bulan Desember itu kita melakukan pengumuman kuota sekolah, kemudian pada waktu bulan Januari sampai dengan kemarin kita melakukan proses pengisian PDSS yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 18 Februari ini nanti para siswa akan melakukan proses pendaftaran SNBP, dan nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan proses seleksi yang dilakukan oleh 2026 begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam begitu, proses SNBP ini, pendaftaran SNBP ini sebenarnya sangat singkat ya sebenarnya ya. Hanya perlu beberapa tahap saja. Ini ada 6 tahap yang ada di sini, yang sebenarnya semua tahap ini bisa dilakukan kalau para siswa sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sebenarnya mungkin hanya butuh waktu 5-10 menit ya untuk melakukan pendaftaran ini. Jadi yang pertama tentu saja login, kemudian nanti akan melihat data profilnya sudah langsung ditampilkan. Kemudian nanti berikutnya sudah langsung memasuki pilihan prodinya, pengisian portofolio, pengisian prestasi, dan langsung finalisasi. Jadi sebenarnya tidak lama. Nah, mungkin saya masuk dulu ke login. Login tentu saja karena para siswa ini sudah membuat akun, jadi harusnya login ini tidak jadi isu. Jadi silahkan langsung masuk login dan memilih untuk pendaftaran SNBP begitu ya. Nah, nanti jika loginnya sudah berhasil, maka para siswa akan mendapatkan layar beranda ya, seperti ini kira-kira, di mana di situ akan ditampilkan foto siswa dan berbagai informasi terkait dengan identitas biodata dari siswa tersebut begitu. Jadi di sini sebenarnya yang perlu dilakukan adalah tolong dipastikan bahwa data yang muncul di sini semuanya valid begitu ya. Dan di layar ini sebenarnya tidak disediakan fasilitas untuk melakukan editing data ini. Jadi sebenarnya para siswa bisa melakukan perubahan kalau memang ada data yang salah itu di aplikasi portal ya, di SNPMB begitu. Malah mungkin untuk beberapa hal tidak bisa dilakukan perbaikan di portal, misalnya kalau salah nama begitu, karena data siswa ini diperolehnya langsung dari Dapodik yang dilanjutkan ke Pusdatin ya, di Kemendikdasmen begitu ya. Jadi sebenarnya harusnya ini datanya sudah data valid ya. Oke, nah ini jadi untuk validasi data profil ini tidak jadi isu, jadi silakan langsung bisa memilih ke menu yang ada di kiri ini, dipilih untuk yang pilihan prodi ya. Jadi silakan dipilih yang pilihan prodi. Kemudian yang perlu dilakukan di sini adalah memilih di antara sekian banyak opsi perguruan tinggi yang disediakan dan juga prodi yang tersedia di perguruan tinggi tersebut. Jadi silakan memilih, boleh memilih cuma satu prodi saja, pilihan satu, atau boleh punya dua pilihan ya, pilihan satu atau pilihan dua begitu ya. Nah, kalau misalnya nanti para siswa akan memilih satu prodi, di sini tidak ada batasan gitu, prodi manapun silahkan gitu ya. Dan kemudian kalau memilih dua, maka ada constraint ya, ada batasan bahwa salah satu di antaranya itu minimal salah satu di antaranya itu berada di provinsi di mana sekolah siswa tersebut berada. Jadi kalau
misalnya memang kebetulan pilihannya itu dua-duanya di provinsi yang sama, tidak ada masalah ya, tidak boleh saja. Misalnya sebagai contoh, kalau siswanya itu adalah berada di SMA-nya berada di Provinsi Jawa Barat misalnya sebagai contoh, maka dia bisa saja memilih dua-duanya prodi dari PTN yang berada di Jawa Barat, misalnya memilih UPI dan memilih Unpad misalnya, boleh dua-duanya di Jawa Barat. Tapi kalau memang prodinya itu berbeda provinsi, gitu, PTN-nya berbeda provinsi, misalnya ada yang memilih IPB dan mungkin ada yang memilih Unhas begitu, maka salah satu diantaranya itu harus berada di provinsi di mana sekolahnya berada begitu. Mungkin kita simak dulu apa yang dimaksud dengan portofolio begitu ya. Jadi sebetulnya portofolio itu adalah dokumen penyerta dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang digunakan untuk mengukur performa baik pengetahuan maupun keterampilan calon mahasiswa dalam bidang studi seni dan atau olahraga. Isi dokumen portofolio sendiri sebetulnya hanya dua. Satu, berkenaan dengan tugas terkait dengan membuat karya atau penampilan siswa yang dikerjakan sesuai dengan tugas, artinya perform task. Tugasnya sudah disebutkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikerjakan sesuai dengan bidang studi seni dan atau olahraga yang dipilihnya. Nanti ada 11 bidang yang berkaitan dengan kewajiban untuk mengunggah portofolio. Baik, lalu yang kedua adalah rekam jejak karya atau penampilan peserta dalam bidang studi seni dan olahraga. Ini bisa berarti misalnya bukti raihan prestasi, bisa juga hal yang berkaitan dengan diminta untuk mendeskripsikan dirinya, bisa juga diminta untuk hal-hal yang terkait dengan data kesehatan kalau misalnya untuk bidang olahraga begitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada 11 bidang studi yang mewajibkan portofolio, mulai dari olahraga dan pendidikan jasmani sampai ke seni pertunjukan. Ada seni rupa, desain dan kriya, ada seni tari, seni musik, seni karawitan, etnomusikologi, bidang teater, bidang fotografi, bidang film dan televisi, seni pedalangan serta seni pertunjukan. Seni pertunjukan sering juga dikenal sebagai seni drama, tari dan musik atau sendra tasik. Jadi yang mendaftar ke Sentra Tasik, program studi Sentra Tasik atau seni pertunjukan, silahkan menggunakan portofolio seni pertunjukan yang nomor 11. Nah, daftar perguruan tinggi dan program studi yang mewajibkan penyertaan portofolio dapat dilihat lengkap di laman pendaftaran SNBP tahun 2026. Silahkan adik-adik sekalian yang kemudian ingin melakukan pendaftaran atau Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan portofolio dan seperti apa kewajibannya, silahkan mengakses laman pendaftarannya. Baik, selanjutnya. Nah, kewajiban unggah portofolio itu adanya di informasinya di laman SNPB terkait setiap prodi pada PTN yang menjadi tujuan. Jadi, mohon setiap peserta yang akan mendaftar ke program studi dalam bidang seni dan olahraga mengetahui informasi yang dicantumkan di PTN-nya. Jadi klik PTN-nya, lalu kemudian kewajiban apa saja dari prodi yang ada di dalam PTN tersebut yang mewajibkan portofolio. Kalau tidak ada, tidak usah. Tapi kalau ada, mohon dicek portofolio jenis apa. Ya. Jadi mohon diperhatikan dengan cermat kewajibannya dengan baik. Karena apa? Karena itu akan menentukan peserta itu dapat atau tidak dapat mengikuti seleksi. Jadi kalau ada kewajiban portofolio tapi peserta tidak mengunggah portofolio, maka dengan otomatis peserta tersebut tidak dapat mengikuti seleksi karena kewajiban utamanya tidak muncul begitu ya. Kewajiban untuk mengunggah portofolionya. Baik, selanjutnya. Nah, apa saja isi portofolio tiap bidang? Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Riza. Petunjuk lengkapnya ada di menu unduhan pada laman SNPMB. Silahkan dicek. Ada panduan untuk setiap bidang.
olahraga, seni rupa, bahkan ada template yang disediakan untuk setiap bidang. Mohon dicek. Mengapa? Karena setiap bidang menggunakan penanda visual yang berbeda. Misalnya, untuk olahraga itu ada penanda visual tertentu, ya, yang membedakannya dengan portofolio pada tahun-tahun sebelumnya dan membedakannya antara satu bidang dengan bidang yang lain. Jadi mohon dicek, karena penandaannya itu spesifik identitas per bidang studi. Baik, berikutnya. Jadi silahkan, informasi yang sudah tersedia itu ada panduan umum penyusunan dokumen portofolio sudah disediakan. Lalu kemudian ada petunjuk instruksi kerja untuk setiap jenis portofolio juga sudah disediakan. Petunjuknya itu per bidang sudah ada. Contoh yang di sini saya tampilkan penyusunan portofolio bidang seni rupa, desain dan kriya. Isinya apa saja, jumlahnya berapa, template-nya seperti apa, sudah disediakan. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang kemudian seringkali banyak pertanyaan gitu ya. Saya ini mau membuat portofolio, saya mau mengunggah portofolio untuk mendaftar ke bidang seni dan olahraga. Lalu seperti apa portofolio yang dinilai baik? Satu, dia harus menjawab tugas dan melampirkan dokumen sesuai yang dipersyaratkan. Jadi kalau misalnya ada 2 bidang studi yang mengharuskan adanya data kesehatan. Satu, portofolio olahraga. Kedua, portofolio tari. Maka mohon dilampirkan dokumen sesuai yang dipersyaratkan. Lalu, apa yang dimaksud dengan tugas? Contoh, di portofolio seni rupa diminta menggambar dengan tema tertentu. Mohon dikerjakan dengan baik dan silahkan nanti diunggah karya yang sudah dibuat untuk menjawab tugas yang diminta pada jadwal yang sudah ditentukan. Jadi pelajari instruksi yang diberikan dengan cermat. Kemudian yang kedua, portofolio yang dinilai baik menggunakan template dan jenis file yang sesuai. Ini tersedia di menu unduhan. Jadi template-nya itu adalah satu, template untuk mengunggah dokumen itu menggunakan template PowerPoint, PPT, sudah disediakan. Setiap bidang menggunakan tadi penanda visual yang berbeda. Lalu untuk jenis video yang diunggah, formatnya hanya format MP4. Jadi jangan menggunakan format yang lain. Ya, jadi adik-adik sekalian yang akan mendaftar, kemudian akan mengunggah portofolio dan kemudian diminta mengunggah video, mohon dicek jenis filenya. Karena kalau tidak dilakukan, portofolio peserta dapat serta-merta didiskualifikasi, ya, tidak diikutkan dalam penilaian. Karena apa? Sulit untuk dibuka, sulit untuk kemudian juga diidentifikasi. Jadi mohon sekali gitu ya, bagi adik-adik sekalian yang akan mendaftar, gunakan template dan jenis file yang sesuai. Baik, selanjutnya. Ini contoh misalnya portofolio seni rupa dan desain, maksimum ada 5 halaman slide. Halaman pertama itu adalah identitas, halaman kedua itu adalah surat pernyataan yang harus ditandatangan, ya, ingat kata-kata itu harus ditandatangan. Lalu melampirkan karya yang pertama sesuai dengan tugas, lalu melampirkan karya yang merupakan karya terbaik, itu pilihan, serta apabila ada melampirkan bukti prestasi apabila ada. Kalau misalnya tidak ada silahkan dikosongkan gitu ya. Jadi contohnya ini menggunakan template yang sudah disediakan, menjawab soal dan melampirkan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan. Baik, selanjutnya. Oke, ini adalah contoh kesalahan yang paling banyak ditemui. 1. Menggunakan template PowerPoint tahun sebelumnya. Ya, mohon perhatikan ada perbedaan tampilan visual template. Lalu yang kedua, mengganti visualisasi template PowerPoint, misalnya menggunakan template buatan sendiri, menggunakan tangkapan gambar atau screen capture video sebagai cover PPT. Itu tidak diperkenankan. Kemudian bahkan
mengunggah tanpa menggunakan template PowerPoint sama sekali, jelas ini tidak bisa digunakan. Lalu juga tidak mengunggah video sesuai dengan ketentuan, misalnya menggunakan format MOV bukan MP4. Jadi mohon adik-adik sekalian, sekali lagi perhatikan dokumen portofolio dan persyaratan yang diminta pada saat mengunggah portofolio. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan gitu ya. Apabila ada pertanyaan berkaitan dengan portofolio, nanti sekalian dalam sesi tanya jawab bisa disampaikan. Terima kasih.